Malam hari di tengah kota yang ramai, tiba-tiba terjadi serangan monster yang membuat kekacauan di kota itu. Di sana ada seorang gadis pekerja supermarket yang sedang melihat kejadian ini. Nama gadis ini adalah Memori Byakuya. Byakuya menggunakan ikat rambutnya dan berubah menjadi gadis penyihir atau sering disebut dengan Mahou Shoujo. Byakuya menggunakan tongkat sihirnya untuk mengalahkan monster itu. Lalu Byakuya datang ke tempat musuh utamanya, yaitu Letnan Jahat. Nama penjahat ini adalah Shun Miller. Tapi bukan pertarungan yang terjadi, karena Letnan Jahat sudah jatuh cinta pada Byakuya di pertemuan itu. Beberapa saat setelah itu, Miller sudah sampai di organisasinya. Miller menenangkan semua anggota organisasi itu dan berkata kalau dia sudah menyelesaikan semua persiapannya dengan baik. Lalu Miller kembali bertemu dengan Byakuya. Tapi seperti yang diduga, Miller malah memberikan hadiah untuk Byakuya. Byakuya juga menerima hadiah itu dan mereka dikelilingi bunga-bunga yang mekar. Miller dan Byakuya duduk di taman dan menikmati kue itu bersama. Miller merasa bingung dengan perasaannya saat ini. Dia sedikit mengingat jika dirinya adalah anak yang terlahir di keluarga elit organisasi jahat. Dia sekarang sudah menanjak sampai menjadi tangan kanan Raja Jahat. Miller merasa jika hidupnya sebagai Letnan Jahat mulai tergelincir sejak dia bertemu dengan Mahou Shoujo. Miller mendapat damage besar setelah berbicara dekat dengan Byakuya. Miller bertanya apakah Byakuya benar-benar yakin mau menerima makanan dari musuhnya. Tetapi sepertinya Byakuya sudah sangat kelaparan, karena dia hanya minum air putih saja selama seminggu ini. Lalu Byakuya menceritakan kehidupannya sejak dia masih SMP. Byakuya sudah hidup sendirian dan melakukan banyak pekerjaan paruh waktu sekaligus dan menjadi Mahou Shoujo. Miller yang mendengar kisah ini, dia sampai ingin menangis. Tetapi dia masih mempertahankan sikapnya sebagai seorang penjahat. Miller meminta Byakuya untuk menjaga dirinya lebih baik lagi. Dia beralasan jika dia melawan Mahou Shoujo yang kelaparan hanya akan melukai harga dirinya saja. Miller kembali ke organisasi dan disambut oleh pasukan organisasi itu. Lalu Miller masuk ke dalam ruangannya dan masih mengingat momen bersama Byakuya tadi. Miller mencoba untuk serius bekerja dengan membuat laporan untuk Raja Jahat. Tetapi otaknya dipenuhi pikiran hadiah untuk Byakuya. Hari berikutnya Miller sudah menemui Byakuya untuk memberikan hadiah kue lagi. Tapi tampaknya Byakuya sudah terlalu lelah karena dia tidak punya waktu untuk tidur. Ternyata Byakuya bekerja keras menjadi Mahou Shoujo karena dia bisa mendapatkan uang. Byakuya menceritakan jika hal ini dimulai ketika dia diusir dari kontrakan. Lalu dia bertemu dengan Dewa Kucing, kita panggil saja Neko. Neko menampar Byakuya dan berkata, "Kau ingin uang bukan?" Tapi ternyata ini semua adalah ulah Neko dari awal untuk membuat Byakuya bertarung sebagai Mahou Shoujo. Miller minta Byakuya untuk berhenti menjadi Mahou Shoujo, karena sepertinya dia tidak bertarung karena keinginannya sendiri. Tetapi Byakuya tidak mau berhenti, karena dia bisa bertemu dengan Miller jika terus menjadi Mahou Shoujo. Miller sempat salah tingkah, tapi dia mulai serius dan berkata, jika suatu hari mereka mungkin akan saling bunuh. Malam harinya Miller tidak bisa berhenti mencari kue untuk hadiah Byakuya besok. Setelah itu Miller mencoba mencari tahu identitas Mahou Shoujo yang masih misterius. Karena itu dia terus mengawasi setiap hal yang dilakukan Byakuya. Tapi kegiatan stalkernya itu terhenti karena bawahannya masuk ke ruangan kerjanya untuk mengantarkan minuman. Bawahannya itu meminta izin untuk menangkap Mahou Shoujo. Tapi tentu saja Miller langsung menolaknya dengan tegas. Miller membeli puding spesial untuk hadiah hari ini. Dia menunggu Byakuya di taman dan sepertinya Byakuya baru pulang dari kerja paruh waktunya.
Seperti biasa, Byakuya menikmati makanan yang diberikan Miller. Miller bertanya berapa banyak pekerjaan yang dilakukan Byakuya setiap harinya. Ternyata Byakuya sudah bekerja di banyak tempat setiap hari. Jadi dia tidak sempat untuk mengurus dirinya sendiri. Byakuya lupa dia belum berubah menjadi Mahou Shoujo. Jadi dia berubah dengan menggunakan ikat rambut bintangnya. Setelah itu mereka mulai ngobrol lagi dan Byakuya melihat lengan baju Miller yang terbakar. Jadi dia ingin memperbaiki baju itu. Byakuya memperbaiki baju itu dan sedikit bercerita jika dia selalu memperbaiki baju yang sudah usang untuk dipakai lagi. Miller minta Byakuya untuk beli baju yang pantas karena dia juga sudah bekerja cukup keras. Jadi ternyata keuangan Byakuya diurus oleh Neko. Lalu Miller melihat nama Mahou Shoujo Byakuya yaitu Glass Happiness, yang artinya kebahagiaan itu hanyalah seperti pecahan kaca. Byakuya selesai menjahit baju Miller dengan motif bunga. Tapi Miller masih menolak mengakuinya dan beralasan ini semua demi harga dirinya saja. Miller kembali ke organisasi. Dia disambut oleh pasukannya seperti biasa. Sepertinya mereka menganggap jika Miller adalah sosok yang kejam dan ganas. Miller mencoba untuk serius dan meyakinkan dirinya sendiri sebagai wujud kejahatan itu sendiri. Miller ingin memberikan contoh pada para bawahannya. Lalu dia melepaskan slime ke seluruh kota untuk mengacau. Tapi dia langsung kaget setelah melihat Mahou Shoujo yang sudah ditangkap oleh para slime itu. Jadinya Miller langsung mengalahkan semua slime itu dan menyelamatkan Byakuya. Miller meminjamkan jubahnya dan minta Byakuya untuk segera pulang. Dia terus bertanya-tanya tentang apa yang terjadi padanya sekarang ini. Miller mengantarkan Byakuya pulang ke rumahnya. Byakuya berterima kasih dan mengucapkan sampai jumpa pada letnan jahat yang baik hati. Setelah masuk ke dalam rumah, Byakuya melihat Neko yang bermain komputer sambil merokok. Dia tidak terima melihat Byakuya memakai jubah letnan jahat. Sementara itu, Miller sedang ada dalam diskusi dengan para pasukan organisasi. Para pasukan sudah mendengar kalau Miller terobsesi dengan Mahou Shoujo. Tapi Miller masih bersikap tenang dan berkata kalau semua itu masih sesuai rencananya. Setelah Miller pergi dari diskusi itu, para pasukan organisasi tampaknya mempercayai Miller yang dianggap sebagai sosok yang kejam. Sore harinya Miller bertemu dengan Byakuya lagi dan memberikannya bunga mawar. Tapi Miller berkata kalau itu hanyalah rumput liar jika di organisasinya. Byakuya juga memberikan bunga buatan untuk Miller. Saat itu Miller minta Byakuya untuk tidak bekerja terlalu keras dan merusak dirinya sendiri. Setelah pertemuan ini, Byakuya pulang ke rumah dan menjadi pesuruh Neko. Sementara itu Miller sedang melihat bunga buatan Byakuya dan berpikir jika Byakuya pasti sudah ditipu oleh Neko itu. Jadinya saat ini Miller sedang ada di bar bersama para bawahannya. Tapi seketika dia melihat Byakuya yang ada di tempat itu juga sebagai penghibur. Byakuya menangis di depan Miller. Hal ini membuat Miller marah dan bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Byakuya menceritakan jika video pertarungan memalukannya waktu itu akan dijual oleh Neko. Miller langsung marah dan mendatangi rumah Byakuya untuk membakar komputer yang digunakan oleh Neko itu. Neko berkata kalau semua ini hanya untuk membimbing Mahou Shoujo. Neko mengatakan jika semua gaji yang dihasilkan Byakuya adalah miliknya. Semua hal milik Byakuya dia klaim. Miller memenggal kepala Neko, tetapi Neko tidak mengenal yang namanya kematian. Jadi dia bisa muncul di depan Byakuya kapan saja. Byakuya berterima kasih pada Miller karena sudah menyelamatkannya lagi. Setelah itu, Byakuya mengajak Miller makan malam bersama di rumahnya. Ternyata selama ini Byakuya berpikir kalau Miller itu tidak butuh makan, karena dia selalu melihat Miller hanya minum saja. Lalu dia bercerita, sewaktu kecil dia sering dibuatkan cemilan oleh ibunya. Byakuya hanya tersenyum dan sedikit menceritakan kisah sedih lainnya lagi. Miller hanya bisa diam dan sangat ingin membantunya.
Setelah itu Miller akan pulang dan sedikit ada drama di depan pintu sebelum Miller pergi. Beberapa saat setelahnya, Miller sudah sampai di organisasi dan bertemu dengan rekan kerjanya. Namanya adalah Fumalhauto. Ternyata Fumalhauto ini diperintahkan untuk membantu Miller dalam misi penaklukan Mahoushoujo. Tentu saja Miller tidak senang dengan hal itu. Tampaknya Fumalhauto ini adalah orang yang riang dan selalu tertawa. Jadi pada pagi harinya, Miller mengajak Fumalhauto untuk pergi ke tempat pertemuannya dengan Mahoushoujo. Sebenarnya Fumalhauto ini sudah kenal dekat dengan Miller sejak masuk ke organisasi jahat. Ketika Fumalhauto terus mengoceh tentang rumor kedekatan Miller dengan Mahoushoujo, dia berkata kalau mengkhianati organisasi itu tidak akan berakhir baik. Tapi kalaupun memang ada wanita yang disukai Miller, dia juga ingin melihatnya sendiri. Setelah itu, Fumalhauto bersembunyi di semak-semak untuk mengawasi Miller. Sepertinya Miller berpikir jika ini adalah rencana Raja Jahat untuk mengawasinya. Miller mengepalkan tangannya dan tidak ingin kehilangan kepercayaan rajanya. Sepertinya dia tidak ingin kehilangan posisinya saat ini. Tapi dia langsung goyah setelah Byakuya datang ke tempat itu. Miller yang salah tingkah ini terus dilihat oleh Fumalhauto. Miller sesekali melirik Fumalhauto untuk membuat alasan. Karena Miller dan Fumalhauto sepertinya bisa menggunakan semacam telepati. Saat itu Byakuya memberikan bekal buatannya untuk Miller. Miller sudah terlanjur berkata pada Fumalhauto jika bekal itu adalah racun. Jadi pasti tidak akan ada orang bodoh yang mau makan makanan yang beracun. Tapi pada akhirnya Miller tetap makannya karena melihat ekspresi Byakuya yang kelihatan kecewa. Melihat hal ini, Fumalhauto sedikit teringat sewaktu dia bertanya pada Miller, apakah dia pernah goyah? Sepertinya pada saat itu, Miller sama sekali tidak terganggu dengan pikiran-pikiran seperti itu saat dia sedang menaklukkan segalanya dengan kekuatan. Miller kembali beralasan kalau racun manusia hanyalah seperti bumbu baginya. Setelah pertemuan itu, Fumalhauto keluar dari semak-semak dan dia benar-benar percaya dengan alasan-alasan tidak masuk akal tadi yang selalu dikatakan Miller. Miller yang sebelumnya berpikir untuk menghilangkan Fumalhauto, sepertinya itu tidak perlu lagi. Hari berikutnya, Fumalhauto sudah mulai ikut dalam misi penaklukan Mahoushoujo. Miller mengenalkan Fumalhauto pada Byakuya di taman. Miller selalu goyah setiap kali melihat wajah Byakuya. Dia selalu membuat alasan yang tidak masuk akal dengan mengatakan bahaya yang tidak jelas dari mana asalnya. Miller memberikan kue pada Byakuya seperti biasa dan berkata pada Fumalhauto jika itu adalah racun. Jadi Fumalhauto hanya diminta untuk melihat saja. Semakin kesini Fumalhauto semakin salah paham jika Miller berpura-pura baik untuk menurunkan kewaspadaan Mahoushoujo. Saat itu Miller dan Fumalhauto membeli minuman sebentar. Sepertinya Fumalhauto masih mempercayai setiap perkataan Miller dan ingin membersihkan nama Miller dari rumor-rumor buruk di organisasi. Miller kembali ke tempat Byakuya setelah Fumalhauto pergi. Byakuya memuji Fumalhauto yang merupakan orang yang ceria. Tapi hal ini sepertinya membuat Miller sedikit cemburu. Namun Byakuya yang menyadari hal itu, dia mengatakan jika hari ini dia sangat senang karena dia semakin tahu tentang Miller lebih baik lagi. Tapi di momen romantis itu seketika hilang karena Fumalhauto kembali ke sana lagi. Di hari yang mendung, kita diperlihatkan Neko lagi. Dia sedikit berbicara tentang Byakuya yang dianggap terlalu cepat menyerah. Lalu dia juga tidak tertarik dengan hal apapun. Intinya, Byakuya tidak pernah memiliki keinginan untuk bertarung. Jadi Neko selalu menyuruh Byakuya melakukan segala hal, termasuk memintanya menjadi Mahoushoujo ketika organisasi jahat bergerak. Sementara itu, Miller sedang memilihkan hadiah untuk Byakuya hari ini. Tapi seketika bawaan Miller datang dan ingin menunjukkan sesuatu pada pemimpinnya itu.
Ternyata mereka sudah menangkap Byakuya dan mengikatnya di penjara bawah tanah. Miller tidak ingin kehilangan sikap dinginnya di hadapan organisasi. Jadi dia minta semua orang keluar karena dia akan melakukan interogasi yang sangat kejam. Miller sadar kalau ada CCTV yang sedang memantaunya. Miller ingin berakting agar dia tidak dicurigai. Tapi Miller masih salah tingkah ketika dia melihat wajah Byakuya. Sepertinya Byakuya sudah bersiap untuk hal ini. Karena dia juga tidak ingin merepotkan Miller. Miller terus bekerja keras untuk menemukan jalan keluarnya. Seketika jalan keluar itu datang dengan sendirinya. Miller berniat menggunakan Fomalhaut yang datang ke tempat itu. Tapi Fomalhaut malah salah paham lagi dan akhirnya jalan keluar itu pun hilang. Tapi Miller punya rencana lain dengan membuat suara yang wow dan menipu para bawahannya. Setelah itu Miller berencana untuk melepaskan Byakuya ketika dia berpura-pura pingsan. Lalu Miller minta Byakuya untuk tidak mudah menyerah secepat itu. Intinya Byakuya itu harus lebih berharap lagi dan lagi. Byakuya seketika teringat ketika dia ditinggal sendirian di rumah ketika hujan deras dengan petir menggelegar. Ternyata itu adalah mimpi Byakuya tentang ingatan waktu kecil dulu. Mungkin inilah yang membuat Byakuya tidak pernah berharap lebih lagi. Miller sudah membawa Byakuya ke rumahnya dan membelikan makanan. Ternyata Byakuya pingsan saat diinterogasi tadi. Miller akan pulang dan memperingatkan Byakuya jika hal ini terjadi lagi. Maka dia mungkin tidak bisa membantu Byakuya lagi. Byakuya menanggapinya dengan sedih dan mengatakan kalau dia akan bersiap untuk hari itu. Miller berteriak dan berkata jika bukan begitu maksudnya. Sebenarnya Miller ingin Byakuya lebih bisa berharap lagi dan berjuang untuk hidupnya sendiri. Lalu dia berkata, aku akan pulang. Dia mengatakan ini berkali-kali. Akhirnya Byakuya paham dengan maksud Miller ini. Ia pun menangis untuk minta Miller tidak pergi dari sana. Miller kembali duduk di samping Byakuya dan dia mengingatkan Byakuya jika mereka itu adalah musuh. Di sisi lain kita diperlihatkan Neko yang sudah dikalahkan oleh dewa lainnya. Dewa itu adalah dewa burung atau Tori. Tori berkata jika Byakuya adalah sebuah kegagalan. Dia mengatakan jika gadis yang dia pilih adalah Mahou Shoujo yang asli. Lalu kita diperlihatkan keseharian Tori dengan Mahou Shoujo itu. Namanya adalah Hibana. Tapi dibalik sikapnya yang anggun, ternyata Hibana ini sangatlah toksik. Lalu kita sedikit flashback ketika Hibana baru pertama kali dipilih menjadi Mahou Shoujo. Saat itu dia berpikir kalau ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan. Hibana sangat berterima kasih pada Tori yang sudah memilihnya menjadi Mahou Shoujo. Sifat toksiknya itu muncul karena dia terlalu malu untuk berkata jujur. Seketika Tori merasakan organisasi jahat berulah lagi. Jadi Hibana berubah menjadi Mahou Shoujo dengan kalung bulan sabitnya. Saat Hibana akan bertindak, dia malu dilihat oleh banyak orang. Jadinya dia mematahkan tongkat sihirnya dan menggunakan kenakal untuk mengalahkan semua penjahat dari organisasi. Hibana terus bertarung dengan organisasi jahat dan akhirnya bertemu dengan Miller, sang letnan jahat. Miller dengan mudah mengalahkan Hibana. Tapi hal itu membuat Miller merasa murung karena sepertinya hubungannya dengan Byakuya akan berakhir. Tapi ternyata Hibana belum mati karena dia masih bertahan setelah diobati oleh Tori. Tori minta maaf pada Hibana karena sudah membohonginya selama ini. Tori berkata kalau dia adalah malaikat yang datang untuk memilih seseorang menjadi Mahou Shoujo. Tapi di luar sana masih ada banyak malaikat lain yang juga memilih Mahou Shoujo. Hibana memberanikan diri untuk berkata jujur, dan dia mengatakan kalau dia tidak masalah jika ada Mahou Shoujo yang lainnya. Meskipun ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan olehnya saja, Hibana tetap akan melakukannya. Esok harinya Byakuya sedang bekerja dan dia berpikir kalau dia tidak bertemu dengan Miller akhir-akhir ini.
Ternyata hal itu sedikit mengganggunya karena dia selalu memikirkan Miller. Sementara itu, Miller sudah memutuskan untuk menerima hal itu sekarang. Lalu Miller menemui Byakuya untuk mengakhiri hubungan itu. Miller mengatakan kalau dia sudah mengalahkan teman Byakuya yang juga seorang Mahoushoujo. Tapi sepertinya Byakuya tidak tahu hal itu. Sebenarnya Byakuya juga tahu kalau ada Mahoushoujo yang lainnya di dunia ini. Byakuya berpikir apakah dia itu berhati dingin. Dia seperti tidak peduli dengan Mahoushoujo yang lain, asalkan Miller baik-baik saja itu sudah cukup. Miller langsung memeluk Byakuya karena terlalu tersentuh. Seketika Hibana datang dan ingin balas dendam pada Miller. Sepertinya Byakuya mengenal Hibana. Ternyata Hibana adalah teman SD Byakuya. Tapi sepertinya Byakuya takut dengan Hibana yang selalu toksik. Ternyata sampai sekarang Hibana masih belum berubah dan terus menyiksa Byakuya. Saat itu Tori datang dan berkata pada Byakuya kalau dia adalah produk yang gagal. Tori ingin mengakhiri Byakuya sebagai Mahoushoujo. Byakuya setidaknya ingin tahu alasan kenapa dia dipecat. Tori mengatakan kalau Byakuya itu jatuh cinta dengan Miller yang merupakan musuhnya. Miller masih terdiam karena sedang memproses situasi itu. Tapi sepertinya Hibana tidak setuju dengan Tori. Karena Mahoushoujo adalah orang yang melindungi cinta. Tori juga sadar kalau dia salah paham selama ini. Karena dia sudah terlalu fokus pada tujuan akhirnya. Jadinya dia tidak ingat kalau kedamaian itu tidak akan tercipta tanpa adanya cinta. Tori ingin setidaknya Byakuya membuktikan kalau dia bukanlah musuh Hibana. Tapi tentu saja dia juga harus membuktikan cintanya pada Miller. Setelah itu, Miller mengantarkan Byakuya ke rumahnya. Lalu dia berkata kalau hari ini ada pengganggu yang mengatakan kesalahpahaman yang tidak masuk akal. Tapi Byakuya malah sedih ketika dibilang kejadian itu hanyalah salah paham. Di sisi lain, Tori dan Neko bertemu lagi. Neko masih marah karena Tori sudah mengajarnya tadi malam. Lalu mereka naik ke langit dan berubah menjadi wujud manusia. Hari berikutnya, Miller kembali bertemu dengan Byakuya dan makan kue seperti biasanya. Byakuya bercerita jika Neko tidak kembali ke tempatnya lagi. Tapi Miller malah menganggap jika itu bukankah lebih baik. Tapi saat turun hujan, Neko kembali lagi dan pulang ke rumah Byakuya. Saat itu, Miller dan Byakuya sedang bermain permainan kertas di rumah itu. Neko tidak terima dan mengingatkan kembali jika mereka berdua itu adalah musuh. Tapi kenapa mereka malah bermesraan? Saat itu Tori datang sambil menghina tempat tinggal Byakuya. Dia selama ini tidak tahu kalau ada orang yang tinggal di tempat yang kecil seperti itu. Tori berpikir jika rumah itu tidak ada bedanya dengan gudang di rumah Hibana. Ternyata Hibana juga datang ke tempat itu dan mengajar Byakuya seperti biasanya. Lalu Tori masih ingin menunjukkan kelebihan Hibana dibandingkan Mahoushoujo yang lainnya. Dia berkata banyak hal dan sepertinya itu bukan informasi yang berguna buat Miller. Karena sebelumnya Miller berpikir untuk mendengar informasi dari ocehan mereka berdua. Tapi Tori langsung diskakmat oleh Hibana. Apakah mereka pikir mereka adalah orang yang bisa menentukan peringkat pada seorang gadis? Perkataan itu langsung membuat Tori dan Neko langsung menunduk dan minta maaf. Esok harinya Neko punya pekerjaan baru untuk Byakuya. Tapi sepertinya Byakuya tidak tertarik dengan pekerjaan itu. Lalu Neko berbicara tentang hari Natal. Hal ini membuat Byakuya berpikir sesuatu untuk hari Natal. Sepertinya Miller masih mencari hadiah Natal untuk Byakuya. Saat itu dua rekan kerjanya sudah menduga kalau Miller pasti sedang mencari hadiah Natal untuk pacarnya. Mereka berdua bernama Alkion dan Spica. Alkion ingin merekomendasikan hadiah untuk pacar Miller itu. Tapi sepertinya Miller hanya menganggap dua orang itu tidak ada. Lalu datang lagi rekan kerja Miller yang bernama Bella. Bella ini lebih barbar soal pikiran. Dia sebenarnya terlihat seperti sekretaris yang serius, padahal tidak begitu.
Bella bertanya apakah Miller punya pacar. Tapi Miller minta mereka untuk tidak salah paham, karena dia hanya akan mencari hadiah untuk teman wanitanya saja. Di sini Bella mengira jika teman wanita itu adalah dia. Jadi fantasi Bella tentang situasi ini semakin tidak jelas. Dia membayangkan itu sendiri dan malah malu sendiri juga. Alkion bertanya apa Miller sudah menentukan kapan dia akan memberikan hadiah itu. Jadi Alkion dan Spica minta Miller untuk mempersiapkannya dengan baik lebih dulu. Di sisi lain, Byakuya sedang ada di pusat perbelanjaan bersama dengan Neko untuk membeli makanan nanti malam. Mereka bertemu dengan Tori dan Hibana. Seperti biasa, Hibana langsung mengajar Byakuya. Tori berkata kalau Hibana ingin membeli bahan kue untuk hadiah Byakuya. Neko tidak yakin bocah toksik ini bisa membuat kue. Lagi dan lagi, Neko dan Tori bertengkar dan bandingkan makanan yang dibuat Byakuya dan Hibana. Mereka mengoceh tidak jelas dan akhirnya Tori kembali diskakmat oleh kata-kata Hibana. Yang paling dibutuhkan dalam memasak adalah hati. Perkataan Hibana ini juga membuat Byakuya ingin memberikan hadiah untuk Miller. Saat sore tiba, Byakuya bertemu lagi dengan Miller di taman. Sepertinya hari ini dia masih sangat sibuk bekerja sampai-sampai dia masih memakai kostum saat bertemu dengan Miller. Miller masih salah tingkah seperti biasanya. Lalu dia bertanya tentang rencana Byakuya di hari Natal. Tapi Byakuya sepertinya masih bekerja seperti biasa, karena hari Natal gajinya lebih banyak. Tapi Byakuya bisa berusaha untuk pulang sore harinya, dan dia bertanya apa Miller ada waktu sore itu. Dia mengajak Miller untuk makan malam bersama. Byakuya ingin bersama Miller hari itu. Seketika wajah Miller langsung memerah. Byakuya minta Miller untuk datang ke rumahnya di hari itu, karena dia akan masak makanan untuknya. Pada hari Natal, Miller datang ke tempat Byakuya bekerja. Sepertinya pekerjaan Byakuya masih belum selesai, karena kue Natal belum terjual habis. Jadinya Miller membeli semua kue itu agar Byakuya segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Byakuya mencari bahan makanan untuk makan malam nanti. Lalu Byakuya kembali mampir ke tempat undian untuk mendapatkan beras 10 kilo. Dia tidak mau dibantu terus oleh Miller. Tapi di undian itu, Byakuya hanya mendapatkan tisu saja. Tapi sepertinya Byakuya sudah cukup senang dengan tisu itu. Jadinya Miller tidak berkata lebih jauh lagi karena Byakuya sudah senang dengan hal ini. Sesampainya di rumah, Byakuya ingin menyiapkan makan malam. Di sana Miller membantu Byakuya untuk memasak. Byakuya sepertinya ingin masak hamburger berbentuk love dan bintang. Hal ini membuat Miller semakin salah tingkah. Setelah hamburger itu matang, Miller berpikir keras, apakah dia akan mendapatkan hamburger hati atau bintang? Ternyata dia dapat hati. Malam itu menjadi malam yang damai dan romantis untuk mereka berdua. Byakuya sudah cukup senang bisa bersama dengan Miller hari ini. Tapi Miller masih ingin menghadiahi sesuatu untuk Byakuya. Akhirnya Byakuya hanya minta satu hal untuk hari ini. Dia ingin Miller memanggil Byakuya dengan namanya. Karena sampai sekarang Miller masih memanggil Byakuya dengan Mahoushoujo. Miller pun memanggil Byakuya dengan namanya untuk hari ini. Lalu Miller juga ingin dipanggil dengan namanya juga. Karena Byakuya juga masih memanggil Miller dengan nama Letnan Jahat. Byakuya memanggil nama Miller dengan malu-malu. Tapi seketika momen itu terhenti karena Neko sudah pulang ke rumah itu. Dia tidak terima melihat dua orang yang merupakan musuh ini malah damai seperti itu. Dia bertanya apakah mereka benar-benar lupa kalau mereka itu adalah musuh. Hari itu Tori dan Hibana datang ke rumah itu dan meramaikan suasana di sana. Malam itu terasa sangat damai meskipun mereka adalah musuh. Lalu Miller akan pulang dan Byakuya berterima kasih untuk hari ini. Selanjutnya kita akan berfokus pada kisah Byakuya di rumah bersama Neko.
Setiap pagi Byakuya masak sarapan sebelum bangunkan Neko yang masih tidur. Kadang-kadang Neko minta Byakuya untuk membahas strategi. Kali ini Neko ingin bahas agar Byakuya bisa berubah menjadi Mahoushoujo yang benar. Dia membuat kostum Mahoushoujo yang baru, tapi desain kostum itu terlalu wow. Jadinya pembicaraan mereka semakin nyeleneh dan tidak ada hubungannya lagi dengan kedamaian dunia. Sementara itu, Miller sedang rapat dengan para anggota 7 pasukan Raja Jahat. Mereka akan mengadakan pesta akhir tahun ke-17 organisasi kejahatan. Alkyon dan Spica sepertinya tidak setuju untuk mengadakan pesta ini lagi. Tapi Miller ingin mengadakan pesta tahun ini karena Raja Jahat sangat menantikannya. Sepertinya pesta ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pengikut untuk membuat rajanya senang. Mereka dilarang berhenti sampai rajanya puas. Selain itu, Sadal Sudo cukup trauma dengan pesta tahun lalu yang membuatnya sangat terhina. Mereka berdebat untuk pesta apa yang akan ditunjukkan tahun ini. Karena mereka sangat tidak setuju jika mereka harus melakukan pesta yang sama seperti tahun lalu. Saat itulah Betelgeuse yang selalu diam memberikan ide untuk pesta ini. Dia mengusulkan pertandingan sumo licin. Kisah kembali berlanjut dengan kegiatan Byakuya. Byakuya bekerja seperti biasa. Saat pulang, dia membeli bahan makanan untuk makan malam. Lalu dia melihat Neko yang masih bersantai seperti biasa. Lalu Byakuya lanjut bersih-bersih rumah. Setelah itu, Neko mengajak Byakuya untuk pergi ke pemandian umum. Di sini Neko menggunakan wujud manusianya. Lalu saat mereka pulang, Byakuya sedikit sedih ketika melihat keluarga bahagia yang pulang dari pemandian itu. Tapi dia juga bisa tersenyum ketika diberi minuman hangat oleh Neko. Setelah pulang, Byakuya memasak soba hangat untuk Neko. Saat sedang makan soba itu, Neko bertanya, kenapa Byakuya bisa baik-baik saja tinggal bersama laki-laki di rumahnya. Sepertinya Byakuya berpikir, mungkin inilah rasanya punya keluarga.